Kita bakal membedah habis-habisan rekrutan raksasa terbarunya Manchester United, Matheus Cunha. Pertanyaannya nih, apakah pemain asal Brasil ini benar-benar kepingan puzzle yang lagi dicari-cari sama Ruben Amorim? Atau jangan-jangan dia malah jadi teka-teki baru di sistem taktiknya yang super ketat itu? Yuk, kita bahas. Nah, buat paham seberapa besar pertaruhan United kali ini, kita harus ngomongin angka. 62,5 juta pound sterling. Yap, itu nominal fantastis yang dibayarin ke Wolves buat bawa dia di pertengahan musim. Ini bukan sekedar transfer biasa loh. Ini manuver tingkat tinggi yang nunjukin seberapa ngebetnya Amorim buat ngebangkitin lini serang setan merah secepat mungkin. Dan komitmen duitnya nggak berhenti di situ aja. Cunha sekarang ngantongin gaji mingguan sebesar 200.000 pound sterling. Angka segede ini benar-benar ngegasin kalau manajemen United ngelihat dia sebagai investasi kelas premium. Mereka jelas nggak bawa dia cuma buat duduk santai buat rotasi. Mereka butuh dampak instan dan tentunya dampak yang masif di Old Trafford. Oke, masuk ke bagian pertama, mesin gol bebas penalti. Kenapa United berani banget ambil risiko finansial sebesar itu? Kita lihat kiprahnya di musim 2024-2025. Ini dia fakta yang bikin geleng-geleng kepala. Cunha itu nggak butuh tendangan penalti buat jadi predator di kotak terlarang. Di Premier League musim ini, dia masuk daftar elit 5 besar pencetak gol murni tanpa penalti, dengan total 15 gol. Bayangin, dia bersanding langsung sama nama-nama mengerikan kayak Alexander Isak dan Erling Haaland. Ini bukti nyata kalau dia itu finisher mematikan yang bisa nyari celah sendiri. Terus, seberapa krusial sih peran dia? Waktu di Wolves, Cunha ini ibarat tulang punggung tim. Dia memikul hampir 39% dari total beban serangan mereka, baik itu urusan gol maupun assist. Dia benar-benar narik timnya sendirian ke depan. Nah, kemampuan buat jadi titik tumpu utama kayak gini nih, yang diharapin banget bisa ngeringanin beban Bruno Fernandes di lapangan. Sekarang kita lanjut ke bagian kedua, senjata taktik Ruben Amorim. Gimana ceritanya insting liar penyerang Brasil ini bisa klop sama formasi 3-4-2-1 Amorim yang super ketat? Sebelum kita bedah posisinya lebih dalam, coba deh kita lihat rekam jejaknya yang mentereng ini. Perjalanan karirnya di Eropa tuh luar biasa. Dari FC Sion, terus ke Leipzig, ngerasain persaingan ketat bareng Atletico Madrid, sampai akhirnya bersinar terang di Wolves. Oh iya, jangan lupa juga sama medali emas Olimpiade 2020 yang dia raih. Jelas banget kan, dia udah punya mental baja dan segudang pengalaman buat tampil di panggung sebesar Old Trafford. Tapi, rahasia utamanya ada di kemampuannya bawa bola. Taktik Amorim itu kan sangat bergantung pada transisi vertikal yang bisa ngebelah pertahanan lawan. Dan asal tahu aja, Cunha adalah salah satu pembawa bola paling elit saat ini. Dia ada di peringkat keempat buat urusan bawa bola ke sepertiga akhir lapangan dan sukses nyiptain 23 tembakan murni dari aksi individunya. Daya dobrak kayak gini nih yang sebelumnya nyaris nggak ada di sayap kiri United. Tapi ya, namanya juga transfer besar, pasti ada resikonya dong. Masuk ke bagian ketiga, tanda tanya seputar stamina dan cedera. Ini ibarat bendera merah yang harus ekstra diwaspadai. Kalau ngomongin etos kerja, ada perdebatan yang lumayan seru nih. Secara statistik, dia emang brilian, ada di peringkat ketiga buat urusan intercept bola sebagai penyerang. Keren kan? Tapi, kalau kita bedah lewat video analisis, dia ini sering banget main pakai gaya trikista. Maksudnya, dia suka jalan santai buat ngemat tenaga sambil masang perangkap. Terus tiba-tiba, bung, meledak buat ngeeksploitasi ruang kosong. Pertanyaannya, gaya rada santai ini bakal dimaafin gak ya sama sistem pressing Amorim yang terkenal tiada henti itu? Dan yang gak kalah bikin deg-degan adalah riwayat medisnya belakangan ini. Di musim ini aja, dia udah harus nepi selama 46 hari dan ngelewatin 6 pertandingan gara-gara masalah otot paha, hamstring, dan beberapa benturan. Kalau ingat gaya mainnya yang super eksplosif, jaga kebugarannya di tengah jadwal yang gila-gilaan bakal jadi ujian paling berat buat tim medis United. Ngomong-ngomong soal absen, kita harus lulusin satu rumor kocak yang sempat rame di medsos. Ada yang bilang dia sengaja diistirahatin musim ini biar fit buat Piala Dunia bareng Brasil. Reaksi Cunha pas dengar rumor itu. Dia cuma posting foto pakai jersey United, ditambahin emoji ketawa ngakak, dan nulis satu kata, "Apa?" Bantahan yang simpel tapi telak banget buat ngakhiri drama nggak berdasar itu. Akhirnya kita sampai di bagian keempat, kunci kesuksesan masa depan. Kira-kira, bisakah kebebasan sang penyerang Brasil ini nyatu sama taktik Amorim yang lumayan kaku? Pada akhirnya ini semua adalah perjudian soal harmoni taktik di atas lapangan. Dan ini ninggalin satu pertanyaan besar buat kita semua hari ini. Apakah naluri natural seorang Matheus Cunha bakal jadi katalisator sejati yang ngebuka potensi maksimal dari era Ruben Amorim? Atau gaya mainnya yang asertif malah bakal merusak struktur sistem itu sendiri? Gimana menurut kalian? Coba kasih tahu pendapat kalian ya. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya dan teruslah menggali informasi.